Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabar anda semuanya. Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita memasuki pertemuan yang ketujuh ya. Pada pertemuan kali ini kita masuk kepada bab 4 mengenai kehidupan manusia pada masa praksara. Jadi pada bab 4 ini kita ada beberapa materi ya mengenai kehidupan manusia. Dimulai dengan kehidupan manusia pada masa praksara, kehidupan manusia pada masa Hindu-Buddha, kemudian yang terakhir itu kehidupan manusia pada masa Islam ya, maksudnya agama Islam. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia pada masa praksara. Jadi kehidupan manusia pada masa praksara ini terbagi menjadi beberapa bagian ya, hingga dipriorisasikan ya. Ada beberapa jenis atau bagaimana kita mempriorisasikan. Pertama dilihat dari segi geologi, kemudian dari arkeologi, dan dilihat dari perkembangan kehidupannya ya. Mari kita lihat bagaimana priorisasinya. Untuk yang pertama kita mengenal masa praksara. Kita harus tahu ya apa itu masa praksara ya. Masa praksara merupakan periode ya dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Ya, jadi masa praksara itulah periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal tulisan. Ya. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Praksara berarti masa sebelum manusia mengenal tulisan. Ya. Jadi itu. Kemudian masyarakat Indonesia mengenal tulisan atau berakhirnya masa praksara sekitar abad ke-5 Masehi ya. Di abad ke-5 Masehi manusia sudah berakhir masa praksaranya ya. Kapan mulai masa praksara di Indonesia ya? Ketika manusia mulai ada di dunia ya. Nah, jadi ketika manusia mulai ada, maka mulailah masa praksara. Dan kapan berakhirnya masa praksara di Indonesia? Ya, itu pada abad ke-5 Masehi ya, karena ditemukan tulisan ya di Kutai, tepatnya di Kalimantan Utara. Jadi itu mengenai masa praksara ya. Praksara itu juga disebut dengan masa nirleka ya. Nir artinya tidak, kemudian leka artinya tulisan. Berarti manusia pada masa itu belum tidak mengenal tulisan ya. Atau yang disebut dengan masa prasejarah. Kalau di bidang mata pelajaran sejarah itu masa sebelum mengenal sejarah ya. Baik, kita lihat periodisasi masa praksara dilihat dari segi secara geologi ya. Periodisasi secara geologi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya zaman arkaikum. Apa itu zaman arkaikum? Merupakan zaman tertua ya. Berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan. Ya, jadi ini masa zaman arkaikum. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana kita melihat periodisasi dunia ini secara geologi. Artinya kita melihat bagaimana bentuk bumi ya. Bentuk bumi yang awalnya sangat panas sehingga berubah menjadi dingin. Sehingga manusia dapat hidup ya dengan keadaan bumi. Itu zaman arkaikum. Kemudian yang kedua ada zaman Paleozoikum. Apa itu zaman Paleozoikum? Zaman Paleozoikum adalah zaman kehidupan tua. Berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu ya. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Apa tandanya? Yaitu munculnya binatang-binatang kecil ya, yang tidak bertulang punggung. Dan ada juga berbagai jenis ikan, amfibi dan reptil yang hidup pada zaman ini ya. Ini adalah zaman Paleozoikum. Artinya dunia ataupun bumi itu sudah mulai tidak terlalu panas ya. Tidak terlalu panas sehingga ada tanda kehidupan ya, ada munculnya binatang-binatang kecil ya. Kemudian yang ketiga itu ada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum itu disebut dengan kehidupan pertengahan. Ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu ya. Pada zaman ini kehidupan bumi makin berkembang
binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali ya. Pernah antum lihat dinosaurus? Ya. Ustadz hanya melihatnya di televisi ya. Secara langsung kita belum pernah melihat dinosaurus ya. Karena zaman kita jenis binatang dinosaurus atau binatang-binatang besar ini sudah punah ya. Jadi dia hidup kira-kira 140 juta tahun yang lalu ya. Samping itu muncul berbagai jenis burung ya. Sudah banyak burung-burung yang hidup di zaman ini ya. Zaman Mesozoikum. Zaman ini juga disebut dengan zaman reptil ya. Kenapa? Karena zaman ini sangat banyak ya reptil-reptil yang hidup ataupun yang muncul di zaman Mesozoikum. Kemudian yang terakhir ada zaman Neozoikum. Di zaman Neozoikum ini kira-kira sekitar 60 juta tahun yang lalu ya. Atau disebut dengan zaman kehidupan baru. Jadi zaman ini dibagi menjadi dua ya, yaitu zaman tertier dan zaman kuartir. Zaman tertier itu jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar ya yang menyusui ya maksudnya yang menyusui. Contohnya adalah gajah ya, gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa. Kemudian zaman kuartir itu berlangsung kira-kira sejak 3 juta tahun yang lalu ya. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi ya. Itu artinya zaman kuartir itu adalah zaman ketika manusia mulai menempati bumi ya. Itu sekitar 3 juta tahun yang lalu. Berada di zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum itu dibagi menjadi dua bagian ya, tertier dan zaman kuartir. Jadi itu mengenai periodisasi kehidupan masa praksara sebelum atau masa sebelum mengenal tulisan di periodisasi secara geologi ya. Kemudian kita lihat bagaimana periodisasi secara arkeologi. Pada periodisasi secara arkeologi dibagi menjadi dua bagian ya. Secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu zaman batu dan juga zaman logam ya. Kemudian zaman batu ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama atau yang A yang disebut dengan Paleolitikum atau yang disebut dengan batu tua ya. Paleo artinya tua dan litos yang artinya batu. Sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tua ya. Apa hasil kebudayaan dari batu tua ini? Itu banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandom, Jawa Timur ya. Jadi zaman batu tua ini kurang lebih sekitar 600.000 tahun silam ya. Jadi hasil dari kebudayaan batu tua ini seperti batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas dan alat serpih ya, yang digunakan untuk menguliti hewan-hewan ya. Jadi hewan-hewan yang dibunuh ataupun diburu hanya dengan batu-batu yang kasar ya, dan serpih-serpih batu ya. Jadi itu. Kemudian zaman batu yang kedua ini disebut dengan Mesolitikum. Apa itu Mesolitikum? Jadi Mesolitikum itu disebut dengan zaman batu tengah ya. Meso artinya tengah dan litos artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut dengan zaman batu tengah ya. Jadi hasil kebudayaan batu tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau batu tua ya. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap ya, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kejommendinger dan kebudayaan Abrissosres ya. Artinya istilah berasal dari bahasa Denmark ya. Kejommendinger itu artinya dapur ya, dan moding artinya sampah. Artinya pada zaman Mesolitikum ini banyak sampah-sampah dapur ya yang ditemukan di Indonesia ya. Kemudian selain dari sampah-sampah dapur, pada zaman Mesolitikum ini juga ditemukan fosil-fosil ya. Fosil-fosil
fosil-fosil siput ya di sepanjang pantai timur Sumatera Utara. Kemudian pada masa Mesolitikum ini juga ditemukan kapak genggam ya, yang ternyata berbeda dengan kapak genggam pada masa Paleolitikum ya. Jadi kapak genggam yang ditemukan tersebut dinamakan dengan bebel ya, atau kapak Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya ya. Penemuan dari kapak genggam itu adalah di Sumatera. Jadi bentuknya sudah mulai sesuai dengan lokasi penemuan sudah mulai baik ya, dan mulai halus ya. Kemudian ditemukan pula jenis kapak pendek dan sejenisnya ya. Ada juga ditemukan batu pipis ya pada masa Mesolitikum. Jadi sudah banyak perkembangan ya alat-alat yang ditemukan pada masa Mesolitikum ya, dibandingkan dengan pada masa Batu Tua atau Paleolitikum. Kemudian yang ketiga disebut dengan zaman batu Neolitikum ya. Apa itu? Itu zaman batu baru ya. Zaman batu Neolitikum. Neo artinya baru, litos artinya batu ya. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar ya pada kehidupan masyarakat praksara. Mereka sudah mulai menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam ya. Hasil kebudayaan terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong ya. Jadi kapak persegi itu berbentuk persegi panjang dan juga berbentuk trapesium ya. Kemudian kapak persegi ada yang berukuran besar, ada pula yang berukuran kecil ya. Jadi ukuran besar itu digunakan disebut dengan beliung, fungsinya untuk mencakul ya. Ukuran kecil disebut dengan tarah untuk tatah untuk sebagai alat pahat memahat ya. Jadi itu adalah pada zaman Neolitikum ya. Pada zaman ini sudah mulai menetap, berbeda dengan pada zaman sebelum-sebelumnya ya. Itu mereka nomadem atau berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian yang terakhir itu ada tradisi Megalitikum ya. Ini sangat banyak tradisinya ya. Ada beberapa hasil dari tradisi Megalitikum ya, atau yang disebut dengan batu besar ya. Mega artinya besar, litos artinya batu. Jadi megalitik berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu. Apa? Itu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan megalitik antara lain sebagai berikut ya. Ada banyak jenis-jenis bangunan. Jadi pada masa tradisi megalitik itulah ketika manusia sudah mulai mempercayai batu-batu besar ya, yang digunakan untuk menyembah roh-roh nenek moyang, atau yang disebut dengan animisme dan dinamisme, yaitu percaya kepada batu-batu besar, roh nenek moyang ya. Kemudian percaya kepada pohon-pohon besar. Itu adalah tradisi megalitik ya. Yang pertama ada menhir ya. Kemudian yang kedua ada dolmen. Ketiga ada kubur peti yang berasal dari batu ya. Kemudian yang keempat waruga ya. Juga berasal dari batu yang merupakan peti ya. Peti mati. Kemudian sarkofagus ya. Punden berundak dan patung ya. Kemudian yang kedua ada zaman logam ya. Jadi sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Ya, jadi pada zaman ini tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu ya untuk membuat alat kehidupannya seperti kapak ya, seperti alat masak dan sebagainya, tapi juga mempergunakan bahan dari logam yaitu perunggu dan besi ya. Jadi di Indonesia itu hanya menggunakan perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Akan tetapi di Indonesia hanya menggunakan zaman perunggu dan besi ya. Jadi tidak menggunakan zaman logam. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini seperti kapak corong,
nekara moko bejana manik-manik, ya, kapak sepatu dan lain sebagainya, ya. Jadi ini adalah zaman logam. Semoga antum bisa memahaminya, penjelasan yang sangat singkat ini dan sangat terbatas ini mengenai zaman praksara, ya. Jadi kalau zaman praksara ini sangat tidak efisien, ya, apabila Ustadz hanya menjelaskan dengan video saja, ya. Karena harus tatap muka sebenarnya. Kemudian zaman praksara ini akan Ustadz lanjutkan, ya, materinya pada pertemuan selanjutnya mengenai periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan, ya. Kita sudah membahas bagaimana periodisasi kehidupan masa praksara dari segi geologis atau secara geologis, kemudian secara arkeologis, ya. Kemudian kita akan membahas periodisasi kehidupan masa praksara berdasarkan perkembangan kehidupan, ya. Yang awalnya mungkin kehidupan nomaden, ya, atau berburu dan mengumpulkan makanan secara tidak menetap, kemudian mungkin bisa menetap dan sebagainya. Ustaz akan jelaskan selanjutnya pada pertemuan berikut, ya. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.